Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Awan Story, tempat di mana cerita-cerita penuh makna kami bagikan untuk kalian semua. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah luar biasa seorang pemuda dari Sumatera bernama Awan. Ia adalah pemuda biasa yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan seekor anak buaya putih. Kisah ini penuh emosi, perjuangan, dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah desa di pedalaman Sumatera, ada seorang pemuda bernama Awan. Ia adalah seorang yatim piatu yang hidup sederhana di gubuk kecil di tepi sungai. Sejak usia 10 tahun, Awan kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah penyakit yang melanda desa. Kejadian itu membekas di hati Awan, meninggalkan rasa sepi yang tak pernah hilang. Kini, di usianya yang menginjak 21 tahun, Awan menjalani hari-harinya dengan bekerja sebagai nelayan sungai. Setiap pagi, ia membawa jaring dan keranjang bambu tua yang diwariskan oleh almarhum ayahnya menuju aliran sungai yang deras tetapi penuh harapan. Awan bukan hanya seorang pemuda yang bekerja keras, ia juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan ringan tangan. Banyak penduduk desa yang kerap meminta bantuannya, entah untuk memindahkan barang, memperbaiki atap bocor, atau sekadar meminta ditemani berbincang. Awan itu anak baik, meski hidupnya sulit, kata Maklela, seorang tetangga yang sering diberi ikan gratis oleh Awan. Namun, meski banyak orang menghargainya, Awan sering merasa bahwa hidupnya hampa. Sepulang dari sungai, ia hanya ditemani suara jangkrik dan gemerisik angin malam. Dalam keheningan malam, Awan sering berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saja ada yang bisa menemani, mungkin aku tidak akan merasa sendiri seperti ini, bisiknya sambil menatap bintang-bintang di langit. Gubuk kecilnya, meski sederhana, dipenuhi oleh kenangan masa kecil bersama orang tuanya. Kadang ia merasa kuat, tetapi di lain waktu, rasa kehilangan itu kembali menyergap, membuatnya termenung lama. Sungai di desa itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan Awan. Aliran airnya yang jernih memberikan kehidupan bagi penduduk desa. Namun bagi Awan, sungai itu juga menyimpan kenangan pahit. Ia ingat betul bagaimana ibunya dulu mengajaknya mencuci pakaian di tepi sungai sambil bercerita tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Melihat Awan tumbuh menjadi pria yang kuat dan mandiri. Kini, sungai itu bukan hanya menjadi tempat ia mencari nafkah, tetapi juga tempat ia berbicara dengan hatinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Awan berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai. Udara pagi yang sejuk bercampur dengan aroma embun segar menemani langkahnya. Di punggungnya tergantung keranjang bambu tua yang mulai reot, sementara tangan kirinya memegang jaring ikan. Ia memandang sungai yang mengalir dengan tenang, seolah memanggilnya untuk segera memulai hari. Namun dalam hati kecilnya, ada perasaan aneh yang tidak biasa. Entah mengapa, pagi itu terasa berbeda. Sesampainya di tepi sungai, Awan berhenti sejenak. Ia mengamati air yang mengalir dengan lembut, mencerminkan warna langit yang biru cerah. Sungai ini adalah saksi bisu hidupku, gumamnya sambil memasang jaring di air. Kadang, ia merasa sungai itu seperti teman setia yang selalu ada, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Namun di sisi lain, sungai itu juga menjadi simbol kesepian yang tak pernah hilang sejak kepergian orang tuanya. Ketika Awan sedang memasang jaringnya, telinganya menangkap suara aneh dari arah semak-semak di pinggir sungai. Suara itu seperti rintihan pelan, hampir tertelan oleh gemericik air. Awan mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Apa itu? Gumamnya dengan rasa penasaran. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati sumber suara.
Semak-semak yang lebat dan basah akibat embun pagi menutupi pandangannya, tetapi suara rintihan itu semakin jelas. Saat ia menyibakkan dedaunan, matanya terbelalak melihat seekor anak buaya putih yang terjerat jaring pemburu. Tubuhnya kecil, mungkin sepanjang lengan Awan, dan terlihat lemah dengan beberapa luka di kulitnya. Buaya kecil itu tidak melawan, hanya menggeliat pelan seolah meminta pertolongan. "Ya ampun, siapa yang tega melakukan ini?" kata Awan dengan nada marah bercampur iba. Awan berjongkok, mencoba mendekati anak buaya itu tanpa menakutinya. "Tenang, aku di sini untuk membantu," bisiknya sambil mulai melepaskan jeratan jaring di tubuh buaya itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit licin dan dingin hewan itu. Meski takut, ia tahu bahwa membiarkan buaya kecil itu dalam keadaan seperti ini sama saja dengan membiarkannya mati perlahan. Setelah berjuang beberapa menit, Awan berhasil melepaskan jaring yang melilit tubuh anak buaya itu. Hewan kecil itu terlihat lebih lega, meskipun tubuhnya masih gemetar karena luka dan kelelahan. Awan mengambil sehelai kain dari tasnya dan membungkus tubuh buaya itu agar tetap hangat. "Kamu pasti sakit sekali ya," katanya sambil mengelus kepala buaya kecil itu. Awalnya Awan berniat meninggalkan buaya itu di tepi sungai agar bisa kembali ke alam liar. Namun melihat kondisinya yang sangat lemah, ia merasa tidak tega. "Kalau aku membiarkanmu di sini, mungkin kamu tidak akan bertahan," ujarnya dengan suara pelan. Ia memandangi mata kecil buaya itu yang tampak penuh rasa takut sekaligus harapan. Akhirnya, dengan tekad bulat, Awan memutuskan untuk membawa anak buaya itu pulang ke gubuknya. Meski tahu risikonya, baik dari buaya itu sendiri maupun reaksi penduduk desa, ia merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Ayo, kita pulang," katanya sambil mengangkat buaya itu ke dalam keranjang bambunya. Dalam perjalanan pulang, Awan merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega telah menyelamatkan makhluk kecil itu. Namun, di sisi lain, ia juga khawatir tentang apa yang akan terjadi jika penduduk desa mengetahui bahwa ia membawa seekor buaya ke rumahnya. Bagaimana jika mereka menganggapku gila, atau lebih buruk, mereka ingin menangkap buaya ini? Pikirnya sambil melangkah pelan. Sepanjang jalan, buaya kecil itu tetap diam di dalam keranjang, sesekali menggerakkan tubuhnya seolah mencari posisi yang nyaman. Awan terus berbicara padanya, meski tahu buaya itu mungkin tidak mengerti. "Kamu tahu, aku juga sering merasa sendirian. Mungkin kita bisa saling membantu ya," katanya dengan senyum tipis. Sesampainya di gubuk, Awan segera menyiapkan tempat untuk buaya kecil itu. Ia mengambil baskom besar yang biasa ia gunakan untuk mencuci pakaian, mengisinya dengan air bersih, dan meletakkannya di sudut ruangan. "Ini tempatmu untuk sementara. Aku akan merawatmu sampai kamu kuat," katanya sambil memindahkan buaya itu dengan hati-hati. Meski lelah, malam itu Awan merasa ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa sendirian. Ada kehidupan baru di rumahnya, sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama Awan bersama anak buaya putih yang kini ia beri nama Si Putih terasa aneh tetapi hangat. Meski awalnya ragu, Awan mulai terbiasa dengan kehadiran makhluk kecil itu. Setiap pagi, setelah membersihkan tubuh Si Putih yang masih lemah, Awan memberinya makan dengan ikan kecil hasil tangkapannya. Ia bahkan rela memotong-motong ikan menjadi potongan kecil agar lebih mudah dimakan oleh buaya itu. "Kamu suka ikan ini kan? Tunggu, biar aku bersihkan durinya dulu," kata Awan sambil memotong ikan di atas talenan kayu. Si Putih, yang awalnya tampak takut dan canggung, perlahan mulai mempercayai Awan. Ia sering menggerakkan ekornya dengan lemah saat Awan mendekat,
seolah memberikan isyarat bahwa ia merasa aman. Awan juga memperhatikan bahwa si putih memiliki sifat yang tenang, tidak seperti buaya liar lainnya yang kerap agresif. "Kamu ini berbeda, ya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentangmu," ujar Awan suatu malam sambil menatap mata kecil si putih. Di sisi lain, Awan merasa aneh memiliki makhluk seperti itu di rumahnya. Sebagai pemuda yang biasa hidup sendiri, ia kini harus berbagi ruang kecilnya dengan seekor hewan liar. Namun, bukannya merasa terganggu, Awan justru merasakan kebahagiaan baru. "Mungkin aku yang sebenarnya butuh kamu," gumamnya. Waktu berlalu, dan hubungan antara Awan dan si putih semakin erat. Setiap pagi, si putih selalu menyambut Awan dengan suara pelan ketika ia bangun dari tidur. Saat Awan pergi ke sungai untuk bekerja, si putih kerap mengawasi dari pintu gubuk, seolah ingin ikut tetapi tahu bahwa ia belum cukup kuat. "Tunggu di sini ya, aku tidak akan lama," kata Awan sebelum pergi, seperti berbicara kepada teman lama. Hubungan itu tidak hanya membuat hidup Awan lebih berwarna, tetapi juga memberinya rasa tanggung jawab yang baru. Ia mulai menyadari bahwa merawat si putih adalah sebuah tantangan besar. Kadang, Awan harus berlari ke pasar untuk membeli ikan tambahan jika tangkapannya tidak cukup. Di malam hari, ia sering terjaga untuk memastikan si putih nyaman di baskom airnya. "Apa aku terlalu memanjakanmu?" tanya Awan sambil tersenyum saat melihat si putih bermain dengan ekornya di air. Meski berbicara dengan seekor buaya terasa aneh bagi sebagian orang, bagi Awan, si putih adalah teman sejati yang memberinya semangat baru dalam menjalani hari-hari sulit. Namun, kehadiran si putih mulai menimbulkan desas-desus di kalangan penduduk desa. Suatu hari, ketika Awan membawa seember ikan dari sungai, ia bertemu dengan Maklela di jalan. "Awan, aku dengar kamu memelihara sesuatu yang aneh di rumahmu. Apa itu benar?" tanya Maklela dengan nada penasaran. Awan tersenyum kecil, berusaha tidak terlihat gugup. "Ah, cuma seekor buaya kecil, Mak. Aku menemukannya di sungai, terluka parah. Aku hanya merawatnya sampai sembuh." Mendengar jawaban itu, Maklela terbelalak. "Buaya? Awan, kamu tahu itu hewan liar kan? Bagaimana kalau dia melukai kamu atau orang lain?" Awan mencoba menjelaskan bahwa si putih berbeda. "Dia tidak agresif, Mak. Dia malah sangat tenang, seperti tahu kalau aku membantunya," katanya. Meski tahu argumennya mungkin sulit diterima. Namun kabar tentang buaya peliharaan Awan segera menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai melihatnya sebagai ancaman, sementara yang lain hanya penasaran. Meski begitu, Awan tetap percaya bahwa ia melakukan hal yang benar. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak bisa meninggalkan si putih begitu saja," gumamnya pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Awan. Penduduk desa mulai mempertanyakan tindakannya secara terbuka. Beberapa orang bahkan mendatangi gubuknya untuk melihat si putih dengan mata kepala sendiri. "Awan, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Buaya itu bisa tumbuh besar dan menjadi berbahaya," kata Pak Darman, salah satu tetua desa. Awan, yang biasanya tenang, mencoba mempertahankan pendiriannya. "Pak, saya paham kekhawatiran Anda, tapi saya sudah merawatnya, dan saya tahu si putih tidak akan menyakiti siapapun." Namun respons itu tidak cukup meyakinkan. Penduduk desa mulai khawatir bahwa buaya itu akan menjadi ancaman bagi anak-anak yang sering bermain di sekitar sungai. Dalam hatinya, Awan merasa sedih. Ia tahu bahwa keputusannya membawa si putih ke rumah telah membuat banyak orang resah. Namun, ia juga merasa bahwa melepaskan si putih sekarang adalah sebuah pengkhianatan. "Aku sudah berjanji untuk menjaganya. Kalau aku menyerah sekarang, aku sama saja dengan mereka yang membiarkannya terluka," pikir Awan sambil mengelus kepala si putih. Di tengah tekanan dari penduduk desa, Awan mulai meragukan keputusannya sendiri. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi gubuk kecilnya, ia duduk di dekat baskom tempat si putih beristirahat.
Apa aku salah, Putih? Apa yang aku lakukan ini hanya membuat masalah? Tanyanya dengan suara bergetar. Si Putih seolah memahami kesedihan Awan, menggerakkan tubuhnya mendekati tangan pemuda itu. Gerakan itu membuat Awan tersenyum kecil. Kamu percaya padaku ya? Kalau begitu, aku tidak akan menyerah. Kita akan melewati ini bersama, katanya dengan suara penuh tekad. Malam itu, Awan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meninggalkan si Putih, apapun yang terjadi. Ia mulai mencari cara untuk membuktikan kepada penduduk desa bahwa buaya kecil itu bukan ancaman, melainkan sahabat yang layak dilindungi. Meskipun tantangan masih membentang di depan mata, Awan merasa ada harapan baru yang menunggu mereka berdua. Awan tidak bisa membiarkan rasa takut dan tekanan dari warga desa menghancurkan tekadnya. Ia mulai memikirkan cara untuk membuktikan bahwa si Putih bukan ancaman. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sungai, ia duduk di depan lampu minyak di gubuk kecilnya, menulis rencana di selembar kertas usang. Aku harus menunjukkan bahwa dia tidak berbahaya. Mungkin aku bisa memperkenalkan si Putih kepada mereka, gumamnya dengan nada penuh tekad. Pagi itu, Awan memulai langkah pertamanya. Ia mengundang beberapa tetangga terdekat, termasuk Mak Lela dan Pak Darman, untuk datang ke rumahnya. Saya ingin kalian melihat sendiri bagaimana si Putih hidup bersama saya, katanya dengan nada memohon. Meski ragu, mereka akhirnya setuju. Ketika hari pertemuan tiba, Awan menyambut tamu-tamunya dengan senyum gugup. Ia menunjukkan tempat si Putih tinggal dan menjelaskan bagaimana ia merawat buaya kecil itu. Lihat, dia hanya diam di sini, tidak pernah mencoba melukai saya atau siapapun, kata Awan sambil mengelus kepala si Putih. Mak Lela yang awalnya tampak khawatir mulai melunak. Memang dia terlihat tenang, tapi kita tetap harus berhati-hati, Awan, katanya. Meski beberapa orang mulai memahami niat baik Awan, sebagian besar warga desa tetap bersikap skeptis. Suatu hari, di balai desa, Pak Darman mengumpulkan warga untuk membahas masalah ini. Kita harus memikirkan keselamatan bersama. Memelihara buaya, meskipun kecil, adalah tindakan yang berisiko, katanya dengan nada tegas. Awan, yang hadir di pertemuan itu, mencoba membela diri. Saya tahu kekhawatiran kalian, tapi si Putih tidak seperti buaya lainnya. Saya telah merawatnya sejak kecil, dan dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun argumen itu tidak cukup bagi sebagian besar warga. Buaya tetap buaya, Awan. Dia bisa menjadi liar kapan saja, ujar seorang pria tua dari sudut ruangan. Setelah pertemuan itu, Awan merasa putus asa. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, sementara suara-suara warga yang penuh kecemasan terus terngiang di kepalanya. Di rumah, si Putih menyambutnya dengan gerakan ekor yang pelan, seolah memahami apa yang dirasakan Awan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Putih. Mereka tidak percaya padaku, katanya dengan suara bergetar. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Sungai meluap, dan arus air yang deras mulai menggenangi beberapa rumah di sekitar tepiannya. Warga bergegas menyelamatkan diri dan barang-barang mereka, sementara Awan berlari keluar untuk melihat keadaan sungai. Ini lebih parah dari biasanya, pikirnya sambil berusaha menerobos hujan. Saat itu, Awan mendengar teriakan dari arah sungai. Seorang anak kecil yang tampaknya terjebak di tengah derasnya arus, berusaha bertahan dengan memegang batang kayu. Tanpa berpikir panjang, Awan melompat ke air untuk menyelamatkannya. Namun arus yang kuat membuatnya kesulitan mendekati anak tersebut. Tiba-tiba, si Putih muncul dari air. Meski tubuhnya masih kecil, ia berenang dengan gesit menuju anak itu dan menggigit ujung kayu yang dipegangnya, menahannya agar tidak terbawa arus. Dengan bantuan si Putih, Awan akhirnya berhasil menarik anak itu ke tepi sungai. Kamu luar biasa, Putih. Kamu menyelamatkan nyawa, kata Awan sambil memeluk buaya kecil itu yang terlihat kelelahan tetapi tetap tenang. Keesokan harinya,
Kabar tentang keberanian Awan dan si Putih menyebar ke seluruh desa. Warga yang sebelumnya skeptis mulai melihat buaya kecil itu dengan cara yang berbeda. Siapa sangka buaya itu justru menyelamatkan nyawa anak kita, kata seorang ibu sambil mengusap air matanya. Pak Darman, yang sebelumnya paling vokal menentang Awan, mendatangi gubuknya. Awan, aku salah menilaimu. Buaya itu memang luar biasa, kata Pak Darman dengan nada tulus. Awan hanya tersenyum kecil. Dia bukan hanya buaya bagi saya, Pak. Dia adalah teman yang memberi saya harapan. Sejak saat itu, warga mulai menerima keberadaan si Putih. Beberapa anak bahkan sering datang ke rumah Awan untuk melihat buaya kecil itu. Meski awalnya takut, mereka akhirnya merasa nyaman setelah melihat betapa tenangnya si Putih. Awan pun merasa lega karena perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Kini, hidup Awan berubah total. Ia tidak lagi merasa sendirian, baik di rumah maupun di desa. Si Putih tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga simbol harapan dan perubahan di desa itu. Banyak warga yang mulai melihat sisi lain dari kehidupan, bahwa bahkan makhluk yang dianggap berbahaya sekalipun bisa membawa kebaikan jika diperlakukan dengan kasih sayang. Awan juga merasa bahwa kehadiran si Putih mengajarkannya arti tanggung jawab dan keberanian. Ia mulai bercita-cita untuk melindungi satwa liar di sekitar desanya. Aku ingin desa ini menjadi tempat yang aman bagi semua makhluk, bukan hanya manusia, katanya suatu hari kepada Mak Lela. Dengan dukungan warga, Awan memulai langkah kecil untuk mewujudkan impian itu. Ia membuat kolam kecil di dekat sungai untuk si Putih, agar buaya itu bisa hidup lebih bebas, tetapi tetap aman. Warga pun mulai membantu, menunjukkan bahwa mereka kini percaya pada Awan dan si Putih. Setelah peristiwa penyelamatan anak di sungai, kehidupan Awan di desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya mencibir dan memandangnya dengan penuh kecurigaan kini mulai menghormatinya. Bahkan, beberapa dari mereka kerap datang ke rumah Awan, membawa ikan atau makanan untuk si Putih sebagai bentuk terima kasih. Awan, ini ada sedikit ikan segar dari tangkapan kami pagi tadi. Mungkin si Putih suka, ujar Pak Darman sambil tersenyum, menyerahkan ember kecil berisi ikan segar. Awan terharu melihat perubahan sikap warga. Terima kasih banyak, Pak. Si Putih pasti senang, jawabnya dengan tulus. Si Putih, yang kini tubuhnya mulai membesar, sering terlihat bergerak dengan tenang di kolam kecil yang dibangun warga di belakang rumah Awan. Anak-anak desa yang sebelumnya takut pada si Putih kini sering bermain di sekitar kolam, meski tetap menjaga jarak. Putih itu buaya yang baik, ya Bang Awan, kata seorang anak kecil sambil tertawa melihat si Putih berenang perlahan. Kehidupan baru ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi Awan. Ia merasa tidak lagi menjadi orang yang terasing di desanya. Setiap kali melihat warga tersenyum saat memandang si Putih, Awan merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Kamu tahu Putih, kamu telah mengubah segalanya untukku, bisiknya suatu malam sambil menatap buaya kecil itu dengan penuh kasih. Namun tidak semua orang sepenuhnya menerima keberadaan si Putih. Beberapa warga desa di pinggiran masih merasa khawatir bahwa buaya itu bisa menjadi ancaman di masa depan. Awan, sekarang mungkin dia jinak, tapi bagaimana kalau dia tumbuh besar nanti? Apa kamu yakin dia tidak akan berubah menjadi liar? Tanya seorang pria tua saat pertemuan warga. Awan, yang sudah sering mendengar pertanyaan serupa, menjawab dengan tenang. Saya memahami kekhawatiran kalian, tapi saya percaya bahwa kasih sayang bisa membuat perbedaan. Selama ini, si Putih tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresi. Meski begitu, Awan tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk memastikan keberadaan si Putih tidak menimbulkan ketegangan baru di desa. Untuk itu, Awan memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak luar. Ia mendengar tentang sebuah lembaga konservasi satwa di kota yang mungkin bisa membantunya merawat si Putih dengan lebih baik. Aku akan pergi ke kota dan mencari bantuan. Mungkin mereka punya solusi agar kita semua merasa aman,
kata Awan kepada Maklela sebelum berangkat. Perjalanan ke kota bukanlah hal yang mudah bagi Awan. Dengan uang seadanya, ia menumpang truk pengangkut barang untuk sampai ke kota besar terdekat. Di sana, ia harus berjalan kaki selama beberapa jam mencari alamat lembaga konservasi yang disebutkan oleh salah seorang kenalannya. Semoga mereka bisa membantu, gumamnya sambil menggenggam erat tas kecil yang berisi foto si putih dan beberapa catatan tentang buaya itu. Saat akhirnya tiba di kantor lembaga konservasi, Awan merasa gugup. Ia menjelaskan kepada staf di sana tentang situasinya, bagaimana ia menemukan si putih yang terluka, dan bagaimana ia merawatnya hingga pulih. Saya ingin memastikan bahwa si putih mendapatkan tempat yang aman, tanpa membuat warga desa saya takut, kata Awan dengan nada penuh harap. Staf lembaga konservasi itu terkesan dengan cerita Awan. Apa yang kamu lakukan luar biasa, Awan. Tidak banyak orang yang mau merawat satwa liar dengan penuh kasih seperti kamu. Kami akan membantu mencari solusi terbaik untuk si putih, kata salah satu staf dengan senyum tulus. Mendengar itu, Awan merasa lega. Ia tahu bahwa langkahnya ke kota tidak sia-sia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, lembaga konservasi mengirim tim ke desa Awan untuk melihat langsung keadaan si putih dan lingkungannya. Saat tim itu tiba, warga desa berkumpul dengan penasaran. Apa mereka akan membawa si putih pergi, Bang Awan? Tanya seorang anak kecil dengan nada cemas. Awan tersenyum dan menjawab, kita lihat saja nanti. Yang pasti, mereka ada di sini untuk membantu. Tim konservasi mengamati perilaku si putih dan memeriksa kolam kecil tempat ia tinggal. Mereka juga berbicara dengan warga desa untuk memahami kekhawatiran mereka. Buaya ini sangat jinak dan jelas dia sudah terbiasa hidup bersama manusia. Tapi kami setuju bahwa lingkungan ini mungkin tidak ideal jika dia tumbuh lebih besar, kata salah satu anggota tim kepada Awan. Setelah diskusi panjang, tim konservasi mengusulkan untuk membangun tempat perlindungan khusus di dekat sungai, di mana si putih bisa hidup lebih bebas tetapi tetap dalam pengawasan. Warga desa menyambut usulan itu dengan antusias. Itu ide yang bagus. Dengan begitu, kita semua bisa merasa aman dan si putih tetap bisa tinggal di sini, kata Pak Darman. Pembangunan tempat perlindungan khusus untuk si putih dimulai beberapa minggu kemudian. Warga desa yang awalnya menolak keberadaan buaya itu, kini bekerja sama untuk memastikan tempat itu selesai dengan cepat. Awan merasa terharu melihat semangat gotong royong yang kembali hidup di desanya. Ini semua karena kamu, Putih. Kamu telah mengubah cara pandang mereka, kata Awan sambil mengelus kepala si putih. Ketika tempat perlindungan itu selesai, Awan dan warga mengadakan upacara kecil untuk meresmikannya. Anak-anak menyanyikan lagu-lagu sederhana, sementara orang dewasa membawa makanan untuk merayakan momen tersebut. Si putih, yang kini tubuhnya semakin besar, tampak tenang di kolam barunya. Dia terlihat sangat bahagia, kata Maklela dengan senyum lebar. Awan merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tidak hanya berhasil merawat si putih, tetapi juga membawa perubahan positif bagi desanya. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, pikirnya sambil memandang si putih berenang di kolam barunya. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa setelah si putih dipindahkan ke tempat perlindungan khusus di tepi sungai. Tempat itu kini menjadi bagian penting dari kehidupan desa. Tidak hanya sebagai rumah bagi si putih, tetapi juga sebagai simbol perubahan. Awan setiap pagi berjalan ke tempat perlindungan dengan membawa makanan untuk si putih. Selamat pagi, Putih. Lihat, aku bawa ikan segar hari ini, katanya dengan penuh semangat sambil melemparkan beberapa ikan ke kolam. Si putih berenang dengan gesit, menyambut makanan itu dengan gerakan yang penuh antusiasme. Warga desa mulai sering mengunjungi tempat perlindungan itu, terutama anak-anak. Mereka senang melihat si putih dari dekat, meski tetap menjaga jarak. Bang Awan,
"Boleh kami membantu memberi makan si putih?" tanya seorang anak kecil dengan wajah penuh harap. Awan tersenyum. "Tentu saja, tapi kalian harus berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengan pagar ya," katanya sambil menyerahkan beberapa ikan kecil. Namun ada saat-saat di mana Awan merasa cemas. Ia sadar bahwa menjaga tempat perlindungan ini bukan tugas mudah. "Aku harus memastikan tempat ini tetap aman, tidak hanya untuk si putih, tetapi juga untuk warga desa," pikirnya. Meski begitu, ia merasa didukung oleh warga yang semakin peduli dan siap membantu kapan saja. Suatu malam, hujan lebat mengguyur desa tanpa henti. Sungai mulai meluap dan air yang deras mengalir ke sekitar tempat perlindungan. Awan yang mendengar suara gemuruh air segera berlari menuju tempat itu dengan membawa lampu minyak. Saat tiba, ia melihat air sudah mulai menggenangi area sekitar kolam si putih. "Putih, apa kamu baik-baik saja?" teriaknya dengan suara panik. Si putih terlihat berenang dengan tenang, tetapi Awan tahu situasi ini bisa menjadi berbahaya jika banjir semakin besar. Beberapa warga yang juga khawatir datang untuk membantu. "Kita harus memastikan tempat ini aman, Awan. Jangan sampai si putih terbawa arus," kata Pak Darman sambil membawa karung pasir untuk memperkuat dinding kolam. Malam itu, Awan dan beberapa warga bekerja tanpa henti untuk mencegah air masuk lebih dalam. "Kita tidak bisa membiarkan kerja keras kita sia-sia," ujar Maklela yang ikut membantu. Ketika fajar tiba, hujan akhirnya reda dan air mulai surut perlahan. Awan menghela napas lega. "Terima kasih semua. Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya dengan mata berkaca-kaca. Meski si putih sudah menjadi bagian dari desa, tidak semua orang di sekitar wilayah itu menerima kehadirannya. Beberapa orang dari desa tetangga mulai mengeluh, terutama mereka yang sering memancing di sungai. "Buaya itu membuat kami takut. Bagaimana kalau dia keluar dari tempat perlindungan dan menyerang?" ujar seorang pria dari desa seberang saat datang ke balai desa untuk menyampaikan keluhannya. Awan mencoba menjelaskan situasinya. Si putih tidak pernah keluar dari tempat perlindungan. "Kami telah memastikan tempat itu aman dengan pagar yang kuat," katanya dengan nada tenang. Namun pria itu tetap bersikeras. "Kami tidak bisa tenang selama buaya itu ada di sini. Bagaimana jika terjadi sesuatu di masa depan?" Konflik ini membuat Awan merasa tertekan. Ia tahu bahwa meyakinkan semua orang bukanlah tugas yang mudah. Namun, ia juga tidak ingin menyerah. "Aku harus menemukan cara agar mereka melihat si putih sebagai sesuatu yang positif, bukan ancaman," pikirnya. Dengan semangat baru, Awan mulai merancang ide-ide untuk mendekatkan warga desa tetangga dengan tempat perlindungan itu. Untuk mengatasi konflik dengan desa tetangga, Awan mengusulkan ide kepada warga desanya. "Bagaimana kalau kita membuka tempat perlindungan ini untuk umum? Kita bisa mengundang orang-orang dari desa lain untuk datang dan melihat si putih," katanya dalam sebuah pertemuan warga. Ide ini awalnya mendapat tanggapan beragam. "Bukankah itu berisiko? Bagaimana kalau ada yang mencoba menyakiti si putih?" tanya seorang warga dengan nada khawatir. Namun Awan menjelaskan bahwa dengan membuka tempat perlindungan, orang-orang akan lebih memahami bahwa si putih tidak berbahaya. Jika mereka melihat sendiri bagaimana si putih hidup di sini, mereka mungkin akan berubah pikiran, katanya. Setelah diskusi panjang, warga akhirnya setuju. Awan mulai mempersiapkan tempat perlindungan untuk menerima pengunjung. Ia membuat papan informasi tentang si putih dan bagaimana ia ditemukan. Ia juga menambahkan aturan ketat untuk memastikan keamanan semua orang. "Kita harus menjaga ini bersama-sama," kata Awan kepada warga yang membantu. Ketika hari pertama tempat itu dibuka, banyak orang dari desa tetangga yang datang dengan rasa penasaran. "Buaya ini terlihat tenang sekali. Aku tidak menyangka," kata seorang pengunjung sambil mengamati si putih dari balik pagar. Seiring berjalannya waktu,
tempat perlindungan itu menjadi lebih dari sekadar rumah bagi si Putih. Tempat itu berubah menjadi simbol kebersamaan dan edukasi bagi warga desa dan sekitarnya. Anak-anak dari berbagai desa datang untuk belajar tentang pentingnya menjaga satwa liar dan lingkungan. Bang Awan, kenapa kita harus melindungi buaya seperti si Putih? Tanya seorang anak kecil dengan polos. Awan tersenyum dan menjawab, karena semua makhluk hidup memiliki peran penting di dunia ini. Kita hanya perlu memahami mereka. Pengaruh tempat perlindungan ini bahkan menarik perhatian pemerintah daerah. Suatu hari, seorang petugas dari Dinas Kehutanan datang untuk melihat tempat itu. Apa yang kamu lakukan di sini luar biasa, Awan. Kami ingin membantu mendukung upaya ini, katanya sambil memberikan beberapa perlengkapan untuk memperkuat tempat perlindungan. Awan merasa bangga melihat impiannya mulai terwujud. Si Putih, kamu tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga membawa perubahan besar bagi desa ini, katanya sambil memandang buaya kecil itu yang kini telah tumbuh lebih besar. Ia tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, tetapi dengan dukungan dari semua pihak, ia yakin bisa terus menjaga tempat perlindungan itu sebagai simbol harapan dan cinta terhadap alam. Hari-hari yang tenang di desa mulai terusik ketika kabar tentang tempat perlindungan si Putih menyebar ke wilayah yang lebih jauh. Suatu malam, Awan dikejutkan oleh suara ribut di sekitar tempat perlindungan. Ia bergegas ke sana dengan membawa lampu senter dan menemui beberapa pria asing yang mencoba masuk ke area perlindungan. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Awan dengan nada tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Salah satu pria itu menjawab dengan nada santai, kami hanya ingin melihat buaya putih itu. Katanya dia istimewa, kan? Awan segera menyadari bahwa mereka bukan sekadar pengunjung biasa. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Silakan pergi sebelum saya melapor, ujar Awan dengan tegas. Para pria itu akhirnya pergi, tetapi Awan merasa tidak tenang. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Darman dan beberapa warga lain. Kita harus waspada. Kalau kabar ini menyebar lebih jauh, bisa-bisa ada orang yang berniat buruk terhadap si Putih, kata Awan. Warga sepakat untuk meningkatkan pengawasan di sekitar tempat perlindungan. Mereka bergantian berjaga, terutama pada malam hari. Kita tidak bisa membiarkan kerja keras kita hancur oleh orang-orang tak bertanggung jawab, kata Pak Darman dengan semangat. Di tengah berbagai ancaman, hubungan Awan dengan si Putih semakin erat. Setiap kali Awan datang ke tempat perlindungan, si Putih akan berenang mendekat seolah menyambutnya. Kamu tahu Putih, kamu adalah sahabat terbaikku, ujar Awan sambil duduk di pinggir kolam. Meski si Putih tidak bisa bicara, gerakannya yang tenang membuat Awan merasa dimengerti. Mak Lela, yang sering menemani Awan, terkadang tersenyum melihat kedekatan mereka. Awan, aku tidak pernah melihat orang lain sepertimu. Kamu memperlakukan si Putih seperti keluarga sendiri, katanya suatu sore. Awan hanya tersenyum dan menjawab, dia memang keluargaku, Mak. Sejak aku menemukan dia, hidupku berubah. Namun Awan juga sadar bahwa tanggung jawab ini bukan hanya soal menjaga si Putih, tetapi juga membangun kepercayaan antara manusia dan alam. Aku ingin orang-orang belajar bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus takut, pikirnya. Mimpi ini membuat Awan semakin bersemangat untuk menjaga tempat perlindungan itu, meskipun tantangan terus berdatangan. Seiring waktu, kisah tentang Awan dan si Putih mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Media lokal meliput cerita mereka, dan beberapa aktivis lingkungan datang untuk melihat langsung tempat perlindungan itu. Apa yang kamu lakukan di sini sangat menginspirasi Awan. Kami ingin membantu, kata seorang aktivis bernama Sita. Dengan bantuan para aktivis, tempat perlindungan itu mulai mendapat tambahan fasilitas. Mereka memasang papan edukasi yang menjelaskan pentingnya melestarikan satwa liar dan menanam pohon di sekitar area itu untuk menjaga ekosistem. Ini bukan hanya tentang si Putih,
tapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan alam, ujar Sita saat berbicara kepada warga desa. Awan merasa bersyukur atas dukungan ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dimulai dari tindakan kecil bisa membawa perubahan sebesar ini, katanya kepada Maklela. Dukungan ini juga membuat warga desa semakin bangga. Mereka merasa bahwa tempat perlindungan ini adalah bagian dari identitas desa mereka. Namun di tengah keberhasilan ini, ujian terbesar datang ketika musim kemarau tiba. Sungai yang mengalir di sekitar tempat perlindungan mulai surut dan air di kolam Si Putih semakin berkurang. Awan khawatir bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, Si Putih bisa terancam. Kita harus mencari cara untuk menambah pasokan air, katanya dalam pertemuan dengan warga desa. Beberapa warga menyarankan untuk menggali sumur dekat tempat perlindungan, tetapi itu membutuhkan biaya besar. Awan mencoba mencari bantuan dari pihak luar, tetapi prosesnya tidak mudah. Aku tidak akan menyerah. Si Putih sudah memberikan banyak hal untuk kita. Kini saatnya kita berjuang untuknya, pikirnya. Selama berminggu-minggu, Awan dan warga bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Mereka mengangkut air dari sungai terdekat dengan ember, meski itu hanya solusi sementara. Kita harus bertahan sampai musim hujan tiba, kata Pak Darman dengan nada optimis. Meski lelah, semangat gotong royong membuat mereka terus berusaha. Akhirnya, hujan yang dinantikan tiba. Desa kembali hijau dan sungai yang hampir kering mulai penuh dengan air. Awan berdiri di tepi kolam, menyaksikan Si Putih berenang dengan gembira. Kita berhasil, Putih. Kita berhasil melewati semua ini, katanya sambil tersenyum. Warga desa merayakan keberhasilan ini dengan sederhana, tetapi penuh makna. Selama perayaan, Awan memberikan pidato singkat. Apa yang kita capai hari ini bukan hanya tentang menjaga Si Putih, tetapi juga tentang menjaga harapan. Kita telah membuktikan bahwa dengan kerjasama dan kasih sayang, kita bisa mengatasi apapun, katanya dengan suara bergetar. Kini, tempat perlindungan itu tidak hanya menjadi rumah bagi Si Putih, tetapi juga simbol persatuan dan harapan bagi desa. Awan merasa hidupnya telah menemukan makna yang lebih besar. Aku mungkin yatim piatu, tetapi sekarang aku punya keluarga yang lebih besar. Kamu, Putih, dan semua orang di desa ini, pikirnya sambil memandang langit yang cerah. Setelah hujan yang menyelamatkan desa dan tempat perlindungan, kehidupan di desa mulai kembali normal. Si Putih berenang dengan riang di kolamnya, seolah menyadari bahwa ia telah melewati badai besar bersama Awan dan warga desa. Setiap pagi, Awan duduk di tepi kolam sambil berbicara dengan Si Putih, meski ia tahu buaya itu tidak akan membalas dengan kata-kata. Kamu tahu, Putih, kamu adalah alasan aku masih berdiri di sini. Tanpamu, aku mungkin hanya akan menjadi pemuda yang tak punya arah, katanya dengan suara lembut. Namun kehadiran Si Putih kini tidak hanya memberikan makna bagi Awan, tetapi juga bagi seluruh desa. Anak-anak sering datang untuk bermain di sekitar tempat perlindungan, tertawa bersama sambil mendengar cerita Awan tentang perjuangan mereka menyelamatkan Si Putih. Buaya ini bukan sekadar hewan, dia adalah pahlawan kita, ujar seorang anak kecil dengan polosnya. Warga desa mulai memahami bahwa hubungan mereka dengan alam adalah sesuatu yang tak terpisahkan, sesuatu yang harus dirawat bersama. Di malam hari, ketika suasana sunyi, Awan sering merenung di bawah langit penuh bintang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, pikirnya. Baginya, setiap perjuangan yang telah dilalui membawa pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan harapan. Kisah Awan dan Si Putih akhirnya menarik perhatian lebih luas. Seorang jurnalis dari kota datang ke desa untuk meliput cerita mereka. Awan, bagaimana rasanya menjadi penjaga buaya putih yang menjadi simbol harapan bagi desa ini? Tanya sang jurnalis. Awan tersenyum kecil sebelum menjawab. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi sesuatu yang besar.
Saya hanya ingin menjaga apa yang telah dipercayakan kepada saya. Liputan itu membawa dampak luar biasa. Desa yang dulunya terpencil kini dikenal sebagai contoh keberhasilan dalam pelestarian lingkungan. Beberapa pengunjung datang bukan hanya untuk melihat si putih, tetapi juga untuk belajar tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan. Pemerintah daerah bahkan memberikan penghargaan kepada Awan atas dedikasinya. Penghargaan ini bukan milik saya saja, tetapi milik kita semua. Ini adalah hasil kerja keras dan kebersamaan kita, katanya saat menerima penghargaan itu di balai desa. Warga desa merasa bangga. Mereka mulai menyadari bahwa keberadaan tempat perlindungan ini tidak hanya membawa manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang baru bagi mereka. Kita harus menjaga ini bersama-sama, agar anak cucu kita bisa terus belajar dari apa yang kita lakukan hari ini, kata Pak Darman di hadapan warga. Di tengah semua keberhasilan itu, Awan tak bisa melupakan momen pertama kali ia menemukan si putih di pinggir sungai. Ia sering memutar kembali kenangan itu dalam pikirannya, mengingat betapa kecil dan rapuhnya si putih saat itu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa merawatmu, gumamnya pada suatu pagi sambil melihat si putih yang kini sudah tumbuh besar. Mak Lela, yang selalu menjadi pendukung setia Awan, suatu hari duduk di sampingnya. Awan, kamu tahu, aku selalu percaya bahwa takdir membawa kamu dan si putih bersama untuk alasan besar, katanya dengan nada penuh kasih. Awan hanya mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Mak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku tidak menemukannya. Dia mengubah segalanya, jawabnya pelan. Kenangan masa lalu, dari kehilangan orang tua hingga perjuangan membangun tempat perlindungan, membuat Awan semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya. Ia sadar bahwa apa yang telah ia lalui adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dengan semakin dikenalnya tempat perlindungan si putih, tanggung jawab Awan juga semakin besar. Banyak pihak yang tertarik untuk mendukung, tetapi ada juga yang mencoba mengambil keuntungan dari popularitas tempat itu. Suatu hari, seorang pengusaha datang ke desa menawarkan bantuan finansial yang besar, tetapi dengan syarat mereka bisa menjadikan tempat perlindungan itu sebagai objek wisata komersial. Awan menolak dengan tegas. Tempat ini bukan untuk keuntungan pribadi. Ini adalah rumah bagi si putih dan pelajaran bagi kita semua, katanya. Keputusan itu tidak mudah, terutama karena dana yang ditawarkan bisa sangat membantu desa. Namun warga mendukung pilihan Awan. Kamu benar, Awan. Kita tidak boleh mengorbankan prinsip kita demi uang, kata Pak Darman. Keputusan ini membuat Awan semakin dihormati oleh warga. Mereka melihat bahwa meskipun Awan masih muda, ia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kamu mengajarkan kami bahwa yang paling penting bukanlah materi, tetapi nilai-nilai yang kita jaga, kata seorang warga. Seiring berjalannya waktu, si putih tidak lagi hanya dianggap sebagai buaya biasa. Ia menjadi legenda hidup di desa itu. Cerita tentang keberanian Awan dan keajaiban si putih sering diceritakan dari generasi ke generasi. Kalian tahu, buaya putih itu membawa keberuntungan bagi desa kita, ujar seorang kakek kepada cucunya yang mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Awan merasa bangga tetapi juga tersentuh setiap kali mendengar cerita itu. Aku tidak pernah bermimpi menjadi bagian dari sesuatu yang sebesar ini, pikirnya. Ia sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga masa depan. Tempat perlindungan itu menjadi tempat yang tidak hanya melindungi satwa, tetapi juga menyatukan hati manusia. Mak Lela yang semakin tua suatu hari berkata kepada Awan, "Nak, aku yakin cerita tentang kamu dan si putih akan terus hidup, bahkan ketika kita sudah tiada." Kata-kata itu membuat Awan merenung, tetapi ia juga merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk membuat perubahan. Kini, bertahun-tahun setelah ia menemukan si putih,
Awan berdiri di tepi kolam sambil memandangi buaya yang telah tumbuh besar. "Kita telah melewati banyak hal, Putih," katanya dengan senyum kecil. Tempat perlindungan itu kini menjadi pusat edukasi lingkungan yang dihormati, dengan berbagai program untuk anak-anak dan dewasa. Awan tidak lagi merasa sendirian. Ia menemukan keluarga, teman dan komunitas yang mencintai dan mendukungnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama," pikirnya sambil melihat matahari terbenam. Dengan harapan yang besar, Awan terus menjaga tempat itu dengan dedikasi penuh. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Untuk dirinya, untuk desa, dan untuk si Putih yang telah mengubah segalanya.